Berikut adalah hal-hal yang menakjubkan sebagai bukti bahwa Yesus sungguh bangkit. Batu penutup kubur yang terguling. Menurut sejarah, berat batu itu adalah 1,5 sampai 2 ton. Jika ingin menggulingkannya, tentu membutuhkan banyak orang. Maka batu yang tergeser atau terguling itu menunjukkan bahwa ada kuasa di luar manusia yang melakukannya. Pintu itu terbuka, bukan supaya Yesus bisa keluar, tetapi supaya orang-orang bisa menyaksikan kebangkitannya. Jika ada yang mengatakan kalau para murid yang mencurinya, maka itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena saat itu mereka takut dan berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Yohanes 20 ayat 19. Selain itu, para murid adalah orang-orang Yahudi dan sangat terikat pada hukum-hukum Allah, adat istiadat, serta upacara. Salah satu hukum upacara adalah mengenai menyentuh tubuh atau tulang orang mati. Siapapun yang melakukan hal ini menjadi tercemar atau najis. Bilangan 19 ayat 11-12. Para murid harus memenuhi hukum upacara pentahiran bila memegang mayat Yesus. Meterai Romawi. Kubur tersebut dimeterai dengan meterai resmi Roma, sehingga membuat tubuh Yesus adalah milik Romawi. Bagi siapapun yang berani menyentuh atau merusaknya, berada di bawah hukuman mati. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa malaikat Tuhanlah yang merusak meterai dan menggulingkan batu yang sangat berat tersebut. Kain kafan dan kain peluh yang tergulung atau tertata rapi. Jika Yesus dicuri, apakah mungkin pencuri akan menggulung rapi kain-kain itu? Dengan tergulung rapinya kain-kain itu, berarti Yesus suah tidak membutuhkannya lagi. Petrus dan Yohanes masuk ke dalam kubur dan melihat kain kafan masih di situ, tetapi tubuhnya tidak ada. Kain kafan yang membungkusnya terletak di tempatnya, tampak dalam bentuk asli, masih tidak terbuka. Siapa yang bisa mengambil tubuh keluar dari kain tersebut? Dan mengapa meninggalkan kainnya? Mukjizat kebangkitan adalah jawaban atas kain kafan yang kosong. Ini adalah bukti lain yang bisa dipercayai. Yohanes 20 ayat 6. Hal yang ganjil adalah bahwa kain peluh yang dipakai untuk menutupi muka Tuhan Yesus terlipat di suatu tempat dengan sendirinya. Ada seseorang yang telah merapikannya, mustahil penjaga, dan para murid yang melakukannya. Ini membuktikan kebangkitannya. Yohanes 20 ayat 7. Para saksi yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka inilah yang berjumpa dengan Yesus sesudah kebangkitannya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome. Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11-18. Petrus, Matius 28 ayat 9, Markus 16 ayat 7, Lukas 24 ayat 1, Yakobus 1 Korintus 15 ayat 7, para murid tanpa kehadiran Thomas, Yohanes 20 ayat 19-23. Para murid dan Thomas, Yohanes 20 ayat 24-29. Dua orang ke Emaus, Markus 16 ayat 12-13. Lukas 24 ayat 13-35. 500 orang murid, 1 Korintus 15 ayat 6. Sedangkan mereka ini berjumpa dengan Yesus yang telah naik ke surga. Stefanus, dari Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 54. Paulus, dari Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 1-7. Pasal 22 ayat 9. Pasal 26 ayat 16 hingga 18. 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Dan Galatia, pasal 1 ayat 11 hingga 18. Serta Yohanes murid Yesus, dari Wahyu, pasal 1 ayat 7, 10 hingga 16. Jika kita beranalogi seolah-olah berada dalam suatu persidangan,
Bukti-bukti tadi menunjukkan suatu kebenaran yang mutlak karena telah disaksikan oleh banyak orang. Demi kesaksian dan bukti-bukti kebangkitan Yesus, mereka semua rela mati dan tetap teguh pada pendirian mereka, pada kebenaran yang mereka lihat. Maka, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, jika Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Selamat merayakan Paskah kebangkitan Tuhan.